akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Lalu belalang pun menjawab, baiklah Semut, aku berjanji untuk tidak bermalas-malasan lagi. Terima kasih banyak. Memang aku di kelas biasa-biasa saja, tiap hari aku hanya main, tapi kenapa ada apel di sungai ini? Kemudian teleponku tiba-tiba berbunyi. Setelah itu dia jalan pelan-pelan hingga dia sampai ke garis finish. Ada apa, Nak? Walaupun mempunyai ide buruk, dia ingin berpura-pura ada serigala di sana. Sesampainya dia di rumah kakek tua tersebut, dia pun menghampiri kakek tua tersebut. Dan kesel sama si tikus dan ingin memakan si tikus. Wahai Umar bin Khattab, rumah saya dihancurkan, rumah saya digusur oleh pimpinan yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Dan bertanya, wahai Bapak, boleh saya tahu Bapak sedang mencari apa? Tanya, kura-kura, apakah ini semua hasil kerja kerasmu? Lalu kura-kura menjawab, ya. Syarat apa, Kek? Saya akan memenuhi persyaratan itu asalkan kakek pun berjalan. Si Bango datanglah ke tempat si serigala ini, ke rumah serigala. Ibu, saya izin keluar negeri untuk mencari pekerjaan karena ibu tidak. Di sana, Bu Guru bertanya kepada Udin, Udin, kenapa kamu terlihat murung? Raja, syukurilah apa yang kau dapatkan. Apapun yang terjadi, syukurilah itu. Dan ia sambil berpikir-pikir, gimana ya caranya saya biar bisa sukses, tapi dalam waktu jangka cepat. Iya Ibu, aku memang berbeda, aku spesial. Aku memiliki kulit yang sangat langka. Dino sangat marah dan dia menampar pipi Anissa. Petlak! Beruang. Iya Kancil. Hutan ini harus bernyampur menghampiri Dita ke kamarnya. Sambil dengan wajah yang sangat marah. Dita, kamu dasar anak yang nakal. Mereka itu bodoh, tak mungkin mereka bisa naik ke atas ke sini, pikir si kambing tersebut. Tapi saya telah menemukan caranya. Apa ini? Sebuah botol. Ibu mah, jadi orang santai aja, Bu. Kita harus memperbanyak makan. Yang penting perut kenyang, nanti aku juga belajar. Bala tersebut. Mana ada serigala. Hahaha, kalian tertipu, itu hanya leluconku saja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. I just wanna wear. That's my clothes. Where's my clothes? Ayah, bukankah aku lebih tua? Aku yang lebih pantas daripada dia. Mengapa dia yang dipilih untuk menjadi... Sudah 2 bulan? Benar. Karena setiap 2 bulan manggisku selalu berbuah. Pokoknya dia bingung dan dia segera mencari-cari akal dengan cara dia mengambil buah kelapa. Masal itu berkata, mengapa kamu tetap senang walaupun aku telah mengganti emasmu menjadi... Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak membuat kawanan para gajah itu menyerah hingga jatuh dan tertidur terguling-guling. Di mana aku? Apa aku di surga? Sang semut pun memanggil, halo belalang, kau sudah bangun? Ternyata kau semut. Di mana aku? Keluar kota karena ada sebuah studi yang ingin meneliti tentang tikus-tikus ini. Sangat kencang sampai dia lupa. Itu menjawab, oh, saya pelatih dari camp gajah ini. Kenapa bisa? Iya, karena kami di sini untuk bertahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nur Alifa dan kameramen saya Naila Rahmadina. Kami akan membawakan cerpen dengan judul Meningkat 1%. Di sebuah sekolah terdapat satu murid yang sangat pintar. Namun di dalam kelasnya ia terlihat biasa-biasa saja. Ia bernama Roy.
Di sisi lain, terdapat satu murid wanita yang terlihat ambisius dalam kelasnya. Ia bernama Riana. Suatu hari, saat itu dia terdapat ke sebuah kelompok belajar. Riana dan Roy, mereka sekelompok. Riana dan Roy itu tidak terlalu akrab, tetapi diri Riana mengatakan untuk bertanya kepada Roy, mengapa Roy selalu Diri Riana mendorong untuk bertanya kepada Roy. Akhirnya ia memberanikan diri untuk menghampiri Roy. Roy, mengapa jika dalam ujian kamu selalu besar nilainya, padahal di kelas kamu biasa-biasa saja? Roy pun mendengarnya, hanya tersenyum miring. Kamu tidak melihat, Riana? Memang aku di kelas biasa-biasa saja, tiap hari aku hanya main, tapi aku dari kecil terbiasa belajar sejak selepas subuh. Mengapa seperti itu? Iya, karena jika belajar di kelas, aku tidak merespon pembelajaran itu. Memang dari kecil aku sudah biasa belajar lepas subuh, dan di hari lain aku selalu rutin membacanya setelah subuh. Tetapi jika di kelas aku tetap memperhatikan. Hanya saja aku tidak terlalu ambisius dalam kelas. Tapi saat ujian, akhirnya nilaiku bagus-bagus. Akhirnya Riana tersadar. Ternyata belajar itu membutuhkan proses yang sangat besar jika ingin mencapai keberhasilannya. Kesuksesan yang besar tidak akan ada jika dilihat dari proses yang besar. Sekian dari cerpen saya. Please click the button subscribe. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.